Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Masih di ayat yang ke-17, bagian kedua dari tafsir suratul Ghasyiyah. Ayat 17 sampai dengan 20 ini membahas tentang perintah untuk memperhatikan apa yang ada di alam semesta ini, bahwa di sana terdapat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti akan keesaannya. Di ayat yang ke-17 Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili maka mengapa mereka tidak memperhatikan unta? Mengapa mereka tidak memperhatikan unta? Yanzuruna ilal ibil, melihat ke unta atau memperhatikan. Di sini tidak hanya melihat saja ya, memperhatikan. Melihat ke unta itu ya bukan hanya sekedar melihat dengan mata. Memang an-nazar ini kata-kata yang sifatnya umum ya, sekedar melihat gitu ya. Tapi ayat ini coba perhatikan, ditutup dengan kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Berarti kita disuruh memperhatikan, bukan hanya sekedar melihat. Coba perhatikan ayat setelahnya jemaah. Itu sesuatu yang tampak, terlihat, tetapi di sini mengandung perintah. Ya, walaupun ini taubih, istifham, kata apa? Kata tanya ya, atau kalimat dalam bentuk pertanyaan, namun apa? Lit taubih. Apa istilahnya? Lit taubih, lil inkar. Ya, pertanyaan dalam bentuk celaan. Wa taqri' lil mukadzibina bil ba'ts al munkirina lil ma'ad. Ini istifhamnya, maknanya demikian. Ya, dalam bentuk apa? Celaan kepada mereka yang mendustakan kebangkitan, kepada mereka yang mengingkari hari kiamat. Jadi disuruh untuk memperhatikan. Dan apa yang diminta untuk diperhatikan itu sesuatu yang terlihat, bukan? Unta bagi orang Arab itu mereka ya setiap hari lihat unta gitu ya, bisa melihatnya dengan mata, sesuatu yang terlihat oleh mata. Kemudian langit, kemudian gunung dan juga bumi. Itu sesuatu yang semua terlihat, tapi apa? Disuruh memperhatikan. Jadi an-nazar di sini mengandung makna bukan hanya sekedar melihat dengan mata. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, an-nazar, ar-ru'yah, ya. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi bertingkat-tingkat. Orang melihat kalau dengan mata ini an-nazar. Ya. Tapi sebenarnya bukan maknanya hanya sekedar melihat, tapi apa? Memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Ya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya kan Allah menerangkan bahwa manusia pada hari kiamat itu kan terbagi menjadi dua golongan dan balasan masing-masingnya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, mencela orang-orang yang tidak membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan selain mereka untuk memikirkan makhluk Allah yang tujuannya adalah untuk menunjukkan akan keesaannya, kekuasaannya dan kebesarannya. Ya. Coba perhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Nah, ayat ini dan ayat setelahnya kalau dari sisi bacaan ya,
itu kan penggalannya apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terus wa ilas samai kaifa rufi'at. Itu kan? Sambung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba ada berapa ini? 4 ya. Ada 4. Al-ibil, as-sama, al-jibal, al-ard. Ya, ada 4. Unta, langit, gunung dan bumi. Ada yang membaca dengan ya mengklaim atau ya dianggap ya sebagai bacaan tafsiriyah. Jadi bacanya begini. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samaa kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ard kaifa sutihat. Ya. Ada yang membaca dengan cara demikian. Ya. Walaupun secara tafsiriyah ya ini lebih mengena gitu ya. Karena redaksinya apa? Redaksinya memang pertama apa? Disuruh melihat ya, mengapa mereka tidak melihat atau memperhatikan unta? Nah, koma. Kaifa khuliqat? Bagaimana unta itu diciptakan? Lanjut, wa ila sama, pada langit. Ya. Mengapa mereka tidak memperhatikan melihat kepada langit? Perhatikan langit. Bagaimana langit itu ditinggikan. Terus wa ilal jibal, wa ilal jibal, dan gunung-gunung. Kaifa nusibat? Bagaimanakah gunung-gunung itu ditegakkan, ya, kokohkan. Wa ilal ard, dan kepada bumi. Kaifa sutihat, bagaimana ia dihamparkan. Jadi dipotong seperti itu. Ada yang baca dengan cara demikian. Walaupun ini kalau secara ada ya oke, itu disebut dengan ya, qiraat tafsiriyah, silahkan. Tetapi kalau kita mau konsisten dengan bacaan tajwid kita, maka tidak demikian. Jadi kita penggalannya sesuai dengan potongan ayatnya atau penggalan ayatnya. Sambung saja. Wa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu sudah bisa di. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sesuai dengan apa? Penggalan ayatnya atau potongan ayatnya. Atau apa ya? Akhiran ayatnya. Karena dalam ilmu waqaf al-ibtida' ya, itu berhenti pada setiap akhiran ayat, hukumnya sunnah. Jadi yang sunnah berhenti pada ayat. Walaupun kalau itu dibawakan dalam rangka ingin menekankan ya, apa? Pemaknaannya, bukan waqaf al-ibtida'nya. Jadi ada yang mengaitkan itu dengan waqaf al-ibtida'nya. Justru yang sunnah ya, yang sunnah secara mutlak dalam baca Al-Qur'an itu berhenti pada akhiran ayat. Ya mungkin ini nanti jenengan nanti bisa dapatkan ya, mungkin setelah kajian ini dapat ada yang baca demikian ya. Jadi secara tafsir ya demikian. Kalau dibawakan bacaannya dalam rangka pemaknaan ya, terus berhenti di situ. Nah, jadi waqaf al-ibtida'nya berhenti di apa? Al-ibil, as-sama, al-jibal, al-ard, itu di situ, di kata-kata itu. Ya. Lalu langsung lanjut. Nah, ini perlu saya jelaskan ya supaya kita dapat mendudukan masalah ini. Kalau dari segi bacaan Al-Qur'an, dari ilmu waqaf al-ibtida'nya, maka sambung saja berhenti di akhiran ayatnya, dan itu yang lebih sesuai dengan sunnah. Karena kaidahnya apa? Al-waqfu ala ru'usil ayyi sunnatun mutlaqah. Ya. Bahwa berhenti pada setiap akhiran ayat itu hukumnya sunnah secara mutlak. Gitu.
Nah, di pertemuan sebelumnya kita bahas kenapa unta, untuk hewan kenapa yang diminta untuk memperhatikan adalah unta, hewan unta. Kita tahu manafi'uha katsiratun la tuhsa. Ya. Wa ahluha alladhina yumarisunaha 'alamu minna bidzalik. Ya. Mungkin kita tidak begitu banyak tahu tentang unta. Ya, tapi bagi para ahli hewan ya, atau dalam ilmu perhewanan, unta itu manfaatnya banyak. Ya, bahkan di sini mu'allim mengatakan manafi'uha katsira la tuhsa. Enggak kehitung. Saking banyaknya apa? Hewan unta ini. Dan bagi orang yang pawang, apa kok pawang? Bukan pawang ya. Ya pawang ya. Ya, ahlinya unta. Ahli peruntaan. Tahu gimana hewan ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lainnya. Ya. Falihadza qala afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat? Ya. Wa lam yadhkur siwaha min al-hayawan kal ghanami wal baqar wa ghairiha. Jadi kenapa tidak disebutkan atau sebagai contoh hewan yang untuk diperhatikan itu hewan lainnya? Ya, kita kan di sini jarang unta ya. Kalau ke taman safari baru ketemu unta. Ya. Ke mana? Sini Briken. Ya. Sini kita bisa lihat unta hanya di. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang nggak kesana lihat bagaimana unta kan. Di pertemuan sebelumnya saya minta dengan apa? Googling lah ya. Gimana unta itu, apa kelebihannya dibanding dengan hewan yang lainnya. Ya, kenapa yang disebut unta bukan kambing, bukan sapi ya. Dan yang lainnya. Li'annaha 'ammul hayawanati naf'a wa aktsaruha maslahatan lil 'ibad. Ya. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan alasannya karena memang unta ini ya bukan sembarang hewan. Manfaatnya besar ya, manfaatnya banyak ya. Dan maslahatnya juga besar kepada para hamba Allah. Bagi hamba Allah itu maslahatnya besar. Ada enggak hewan yang dapat diminum air kencingnya? Kemudian hewan yang paling tahan di gurun pasir. Dia bertahan dari cuaca. Kemudian apa itu kakinya ya beda kan? Apa itu konstruksi apa namanya? Bentuk kakinya yang berbeda yang memudahkan dia untuk berjalan seperti di atas ya, air gitu kan. Kalau kaki hewan yang lain kan terjerembab ya. Kalau tidak, Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan? Penciptaannya begitu indah. Nah, itu yang perlu kita catat di sini apa? Bahwa penciptaan unta itu begitu indah. Jadi kalau diperhatikan penciptaan unta itu sangat indah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lana hadzal hayawan. Allah menundukkannya untuk kita hamba-hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan unta itu ya, untuk manfaat yang diperlukan ya, oleh kita. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ya, ini menurut Imam Ibnu Katsir bahwa penciptaan unta itu sungguh menakjubkan. Susunan penciptaannya, susunan tubuhnya, anatomi tubuhnya
itu luar biasa, menarik kata beliau. Fisiknya sangat kuat. Dan ya mampu mengangkat barang berat seperti yang kita sebutkan minggu lalu. Kalau hewan yang lain untuk diletakkan itu kan berdiri dulu ya, harus berdiri dulu. Tapi sehingga kita yang ingin naruh barang bawaan itu agak kesulitan ya. Kalau unta tidak ya, dia bisa mengangkat barang yang sangat berat itu dari sejak dia gimana ya, sejak dia duduk gitu ya, duduknya gimana ya, duduknya unta itu ya, itu dia berdirinya atau dia menyungkur istilahnya, turun ya, merendahkan badannya itu ya, itu luar biasa. Itu kalau kita perhatikan, ini bukan hewan sembarangan. Kalau hewan yang lain untuk taruh tunggangan atau barang bawaan di atasnya, dia harus berdiri dulu. Kalau dia dalam keadaan duduk, untuk berdiri akan kesulitan. Unta tidak, dia bisa. Dan karena demikian, kita yang menaruh lebih mudah, ya kan? Jadi tidak terlalu tinggi, jadi bisa menaruh barang itu dengan mudahnya. Lanjut kata Imam Ibnu Katsir, ya, kenapa unta? Unta itu tipikalnya jinak, tunduk sama tuannya. Walaupun tuannya itu atau penunggangnya itu lemah, dia tetap tunduk. Belum lagi dagingnya, wah lezat. Sudah pernah rasain daging unta? Ke Taif dulu ya. Iya. Saya juga baru ngerasain kemarin. Sate unta di Taif ya. Ya bisa beli tapi yang baru masih fresh gitu ya di sate. Ternyata yang nyate orang Madura. Orang Madura saudara kita, masya Allah. Berarti ini sate Madura. Iya, sate Madura. Masya Allah. Ya, dagingnya bisa dimakan. Belum lagi bulunya juga bisa dimanfaatkan dan susunya dapat diminum, kata Imam Katsir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan penciptaan unta karena memang a'amul hayawanati naf'an wa aktsaruha maslahatan lil ibad. Ya, karena pada umumnya hewan yang dimiliki oleh orang-orang Arab itu unta yang banyak sekali kegunaannya, manfaatnya. Pernah suatu ketika Shuraih Al-Qadhi mengatakan, ayo mari kita keluar ya, bersama-sama untuk melihat unta. Jadi memang kalau kita melihat langsung beda ya. Kalau misalnya kita kalau mau melihat langsung harus umrah dulu ya. Semoga Allah mudahkan semuanya untuk bisa ibadah umrah. Saat city tour gitu kan, diajak mampir ke Sahra ya, ke padang pasir ya, itu gitu kan. Bisa melihat langsung. Nah, situ kalau bisa jamaah itu jangan hanya foto-foto sama unta gitu ya, tapi diperhatikan. Ya. Dirasakan ya, susunya diminum ya. Kemudian diperhatikan. Karena eman kalau umpamanya pas city tour ketemu onta malah selfie gitu ya. Di depan Ka'bah selfie, di masjid selfie, di hotel selfie, sama onta selfie. Ya. Padahal di situ ada. Biasanya saya ingatkan, jangan hanya sekedar selfie sama onta, tapi perhatikan. Ya. Karena Shuraih Al-Qadhi ini marilah keluar bersama untuk melihat unta bagaimana diciptakan. Dikatakan laisa man ra'aka man sami'a.
Memang orang yang sudah melihat beda dengan orang yang baru mendengar. Jenengan pripun? Sudah pernah melihat unta? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ada yang belum? Ya. Yang belum rasanya beda. Ya, dengan yang sudah pernah melihat. Yang sudah pernah melihat unta, ya, walaupun saat itu belum memperhatikan, baru lihat gitu ya. Ya. Nanti lihat lagi, diperhatikan. Ya, bagaimana unta itu diciptakan. Tadi ya, coba sebutkan ya. Ini sebagai bentuk renungan dari ayat apa ini? Qur'aniyah dan ayat kauniyahnya. Kenapa unta? Kalau diperhatikan kita akan tahu bahwa bagaimana unta itu dapat berjalan dengan jarak yang sangat jauh. Bukan hanya sekedar jalan sambil apa? Ya, membawa beban yang sangat berat. Yang itu kalau manusia nggak sanggup untuk memikul barang tersebut. Bahkan unta itu mampu mengangkat beban dalam keadaan tadi istilahnya apa? Menderum. Kenapa? Menderum. Tidak dalam keadaan apa? Berdiri. Sebagaimana hewan lain untuk mengangkat beban itu dia harus berdiri dulu, baru diletakkan apa? Barang bawaannya. Kalau unta dia dapat mengangkat barang bawaan itu dari sejak dia apa? Menderum. Ya. Kita lanjutkan wa ilas sama. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ini sudah dibaca ya sama Ustaz Amir, sudah baca ya? Belum. Ya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit, ke langit ya. Apakah mereka tidak memperhatikan langit? Kenapa langit dalam bahasa Arab dinamakan dengan sama? As-sama, apakah dia berasal dari kata sama yasmu? Ya. As-sama, kenapa dia sama? Karena dia tinggi. Yasmu. Sesuatu yang tinggi itu dapat dilihat oleh banyak orang dari berbagai tempat. Kita di sini bisa melihat langit. Orang yang di sana di ujung sana juga bisa melihat langit. Kenapa? Karena apa? Tinggi. Jadi kadang sesuatu yang tinggi itu dapat diketahui oleh semua orang dari berbagai tempat. Berarti langit itu sesuatu yang tampak, dapat terlihat oleh siapapun, ya, di daerah manapun, ya. Mereka yang di sana, kita yang di sini dapat melihat apa? Nah, di sini mengandung perintahnya apa? Untuk memperhatikan apa? Langit bagaimana kaifa rufi'at. Yani yang wa yanzuruna ila as-sama'i kaifa rufi'at bima fiha minan nujum. Bagaimana langit itu ditinggikan yang di dalamnya terdapat bintang-bintang termasuk matahari dan bulan. Yang itu semua itu merupakan ayat azimah, minal ayatil azimah. Itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit bagaimana ia ditinggikan tanpa tiang. Kalau kita bikin bangunan, ya, tidak mungkin bangunan itu atap tanpa tiang, sulit ya. Walaupun kelihatannya tidak ada tiang, tapi ada apa? Pancangnya ya, yang menyangga, tetap ada yang menyangganya. Tidak ada penyangga. Ya. Mungkin kita akan melihat langit itu betapa kokohnya, ya, tingginya tanpa tiang, tidak ambruk gitu ya. Itu kalau umpamanya kita pergi ke laut, ya, di tengah laut kita bisa melihat ya, dari ujung ke ujung gitu ya. Ternyata langit itu luar biasa. Tidak hanya tinggi, besar. Ya.
Coba bayangkan kalau langit yang tanpa tiang itu rubuh, ya. Kita ketiban langit, mengerikan. Nah, tidak hanya langit yang diciptakan tanpa tiang, ya, tetapi juga ciptaan-ciptaan Allah, ya, benda-benda langit atau benda-benda yang ada di angkasa, yang sedikit dari yang kita tahu, banyak yang tidak kita tahu. Yang itu semuanya menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ciptaan Allah. Yang menciptakan jauh lebih besar. Ya. Langit yang begitu kokoh, ya, tinggi, kokoh, besar. Ya. Itu kita harus memperhatikan. Siapakah yang menciptakan itu? Yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi, yang kita sembah, ya. كيف رفعت أي رفعت هذا الارتفاع العظيم ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد. Ya, padahal biasanya ya, atap itu tidak dapat tegak tanpa tiang. Jadi ibaratnya langit ini atap tapi tanpa tiang. Kalau kita mau bikin atap, ya tidak mungkin bisa tanpa tiang. Lakinna hadha as-saqful 'azim al-mahfuz qama 'ala ghairi 'amad. Ya. Dan ini Allah abadikan. Atap yang begitu besar, yang kokoh itu berdiri tanpa tiang, Allah abadikan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit-langit tanpa tiang, dan kalian semuanya menyaksikannya. Ya, itu bisa disaksikannya. Wa ilal jibali, kita lanjut ayat yang ke-19. Wa ilal jibal, dan gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan. Hadhihi al-jibal al-'azimah allati tahmilu as-sukhur والقطاع والمتجاورات والمتباينات. الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة. Ya. Gunung-gunung dengan berbagai macam bentuknya, yang besar, yang kokoh, sehingga gunung-gunung tersebut yang ada di bumi, ya, dengan gunung-gunung tersebut tidak terjadi goncangan pada bumi. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyimpan begitu banyak manfaat, ya, yang besar di dalam gunung tersebut. Dan dengan gunung Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, manusia dari terkena badai dan angin topan. Ya, kita mungkin nggak merasakan saja, ya, kalau di tempat yang tidak ada gunungnya itu angin kencang, ya, topan, badai itu bisa kapan saja gitu, ya. Nah, dengan Allah ciptakan gunung, dengan Allah tegakkan gunung itu kita manusia, ya, dengan pemukimannya itu terhindar dari badai dan angin topan. Ya. Jadi kalau kita pernah camping, ya, kalau camping insya Allah hampir semuanya pernah camping, ya, kemudian mendirikan tenda, maka untuk mendirikan tenda itu harus ada iya, pasak, ya, pasak. Betul. Supaya tenda itu berdiri tegak. Ya. Mungkin kita yang tidur di tenda itu nggak merasa kalau di luar anginnya begitu kencang.
Di surat An-Naba Allah berfirman apa? Wal jibala autada. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ya Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai apa? Pasak. Kita mungkin tahunya gunung itu di atas gitu ya. Kayak tanah kemudian ada gundukan ya, batu gitu. Nah, padahal yang menghujam ke bawah kadang lebih besar dari apa yang terlihat di atas. Ibaratnya seperti pasak gitu kan. Ya, kelihatannya pasak ketika sudah di ini kecil gitu ya, tapi yang menghujam ke dalam jadi seakan-akan gunung itu ada akarnya yang menghujam ke dalam sehingga itu yang menjadikan bumi ini tidak bergoncang. Menjaga bumi ini agar tidak tergoncang. Dan ini kalau tadi hewan, sekarang gunung. Ya, ini menunjukkan apa jamaah? Bahwa Al-Qur'an ini mukjizat. Ya. Ilmu tentang hewan, ilmu tentang pegunungan, ya. Nanti tentang langit, kemudian pegunungan, ya. Ini semua kalau umpamanya dikaitkan dengan ilmu sains modern, ya, itu banyak sekali, ya, penemuan-penemuan yang sebenarnya kalau umpamanya kita ya telusuri, ya, ini di dalam Al-Quran itu telah tersirat. Ya. Ini kalau umpamanya kita kaji lebih mendalam, ya, apalagi dengan kajian yang ya, komprehensif, itu bisa membuat orang yang kafir bahkan ateis sekalipun, ya, yang mereka tidak percaya adanya Tuhan dan tidak beragama gitu ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, kita baca ayatnya setiap hari, bahkan setiap pekan kita mendengarkan ayat ini dibaca. Tapi pertanyaannya, apakah sudah menambah keimanan kita? Nah, itu yang bukan hanya sekedar wawasan. Ya, bahkan yang mengkaji kayak gini lebih dalam itu orang-orang kafir. Ya, kita manfaatkan kecerdasan mereka, ilmu mereka, tapi dalam rangka untuk menambah dan mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai hanya sekedar berhenti pada pengetahuan, tetapi bagaimana agar ayat-ayat ini yang mungkin kita memiliki keterbatasan untuk mengkaji lebih dalam, untuk membuat penemuan-penemuan gitu ya, tetapi apa? Kita manfaatkan penemuan-penemuan itu walaupun dari orang kafir ya. Kemudian kita korelasikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini untuk memperhatikan bagaimana penciptaan unta, langit, angkasa gitu ya, dan apa ini? Gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayat yang ke-20. Ya, dengannya kita tutup nanti kajian kita. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan? Ya. Bumi itu Allah jadikan terhampar. Alam naj'alil arda mihada. Ya. Walaupun setelah dikaji ternyata bentuknya apa? Kurawiyah, ya, baydawiyah gitu ya. Bulat. Tapi sebenarnya tidak bulat persis ya, seperti apa? Tetapi kita yang berada di muka bumi ini, ya, kita dapat merasakan bagaimana Allah hamparkan bumi. Kita yang berada di atas bumi ini dapat merasakan bagaimana bumi itu Allah hamparkan. Allah jadikan kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Sehingga dengan keadaan bumi yang bulat itu bisa ditempati oleh manusia. Kenapa? Karena dihamparkan. Sutihat. Ya, atau di surat An-Naba yang telah lalu kita pelajari apa? Mihada. Ya, mihada, terhampar. Dengan bumi yang Allah hamparkan, maka
seseorang dapat menggarap tanahnya. Dan dengan bumi yang dihamparkan, manusia dapat mendirikan bangunan di atasnya, serta jalan-jalannya dapat dilalui untuk mencapai suatu tempat yang diinginkan. Nah, dari sini sudah seharusnya kita dapat mengetahui betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada riwayat dari Imam Ahmad dari Thabit bin Anas mengatakan, kami dilarang bertanya sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bertanya sesuatu yang tidak patut untuk ditanyakan kepada Rasulullah. Oleh karena itu kami senang sekali jika ada orang yang dia pandai, ya, dia berakal, yang mendalam, ya, atau ya, jadi kalau ada orang yang pandai, ya, bertanya tentang sesuatu, kepada Rasulullah SAW, ya, senang, ya, sahabat merasa senang jika ada orang yang berakal yang datangnya dari pedalaman bertanya kepada Nabi SAW. Jadi kan para sahabat ini kalau kedatangan orang, mungkin orang Badui, karena mereka tinggal di pedalaman atau di gurun gitu, ya, mereka melihat ayat Allah secara langsung, ya. Beda dengan orang kota yang sudah. Nah, para sahabat itu, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Thabit bin Anas, itu mereka senang jika ada orang pedalaman bertanya kepada Nabi SAW. Ya, itu menarik untuk disimak. Ya, suatu ketika seorang Arab pedalaman atau seorang laki-laki dari pedalaman mengatakan, wahai Muhammad, ya, namanya orang pedalaman, dia kan jauh dari tata krama, langsung saja, hei Muhammad, gitu, ya. Sesungguhnya telah datang utusan kepada kami dan mengatakan bahwa Allah telah mengutusmu sebagai rasulnya. Maka dijawab oleh Nabi, benar. Ya. Kemudian bertanya, siapa yang menciptakan langit? Nah, menarik ini, ya. Datang-datang langsung tanya, siapa yang menciptakan langit? Beliau SAW menjawab, Allah. Ia pun lalu bertanya, siapa yang menciptakan bumi? Dijawab oleh Rasulullah, Allah. Lalu ditanyakan lagi, siapa yang menegakkan gunung-gunung ini dan mengadakan sesuatu yang ada di sana? Beliau pun menjawab, Allah. Ia pun balik bertanya, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menegakkan gunung-gunung ini. Orang itu tadi bertanya lagi, apakah Allah yang mengutusmu sebagai rasul? Maka beliau menjawab, ya. Allah tadi mengatakan, utusanmu mengatakan bahwa kami harus sholat sehari semalam 5 kali. Ya, kata Nabi. Lalu bertanya lagi, demi Allah yang mengutusmu, apakah dia memerintahkanmu demikian? Dijawab oleh Rasulullah, ya. Kemudian orang tadi mengatakan, ya, Allah, ya, utusanmu mengatakan kepada kami harus membayar zakat. Ya, kata Rasulullah. Lalu ditanyakan, demi Allah yang mengutusmu, apakah dia memerintahkanmu demikian? Maka dijawab oleh Nabi, ya. Terus, ya, bertanya lagi, demi Allah yang mengutusmu, apakah dia memerintahkanmu demikian? Ya. Lalu mengatakan, utusanmu mengatakan bahwa kami harus menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika sanggup mengadakan atau melakukan perjalanan ke sana. Maka dijawab, benar. Udah gitu. Lalu orang itu apa? Berbalik. Ini secara tidak langsung, ya, kedatangan orang pedalaman ini memberikan suasana yang berbeda, tapi syarat dengan pelajaran bagi para sahabat luar biasa. Menarik gitu, ya. Langsung to the point, ya.
Dan ini luar biasa. Ya, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ya firmankan dalam surah Al-Ghasyiyah ini, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Maka mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana atau memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan? Mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Maka mereka tidak memperhatikan, mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana gunung itu ditegakkan dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Ini seharusnya membuat kita lebih tertarik daripada orang Badui atau orang pedalaman tadi. Iya. Jadi langsung kepada siapa yang menciptakan, siapa yang menegakkan, siapa yang meninggikan dan menghamparkan bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, pikiran kita untuk bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa merenungi ayat-ayatnya baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun di alam semesta. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.